Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello all Indonesian English student, back with me again in my learning YouTube channel. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari satu dari 13 jenis teks atau tulisan dalam bahasa Inggris. Teks ini disebut sebagai report text. Report text termasuk ke dalam jenis teks deskriptif yang tujuannya atau kegunaannya untuk memberikan informasi atau menjelaskan sebuah objek dari sebuah penelitian atau report itu sendiri. Lalu apa itu report text, struktur, ciri-ciri, berikut contohnya, dan apa hubungannya dengan teks deskriptif. Untuk lebih jelasnya, seperti biasa kita akan mempelajari materi kita di monitor. Yuk kita langsung ke monitor. Report text, dalam bahasa Indonesia report berarti adalah laporan. Pengertian dari report text sendiri adalah sebuah jenis teks yang berfungsi untuk menjelaskan seluk-beluk sebuah benda. Penjelasan bisa secara fisik maupun non-fisik dari berbagai fakta ilmiah. Ilmiah dalam artian bisa dijelaskan dan dibuktikan secara keilmuan. Itu adalah pengertian dari report text. Selanjutnya, meskipun report text ini termasuk ke dalam teks deskriptif dan sama-sama berfungsi untuk memberikan informasi tentang sebuah objek beserta fenomena yang ada di dalamnya. Namun, sesungguhnya berbeda dalam segi penyajian. Bedanya di mana? Berikut penjelasannya. Report text lebih cenderung kepada fakta ilmiah dan lebih umum, sementara deskriptif text merujuk kepada jenis yang lebih spesifik dengan ciri-cirinya yang lebih khusus. Untuk lebih jelas melihat perbedaan antara report dan juga descriptive text, sebagai contoh, jika kita ingin menjelaskan tentang sebuah laptop, pada descriptive text kita harus merujuk kepada jenis-jenis laptop beserta ciri-ciri khusus dari tipe-tipe tersebut. Sementara itu, pada report text kita harus menyajikan informasi tentang laptop secara umum, seperti fungsi dan juga kegunaannya. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa descriptive text cenderung lebih spesifik atau lebih mendetail, sementara report text lebih bersifat umum. Lebih detail tentang teks deskriptif, kalian bisa mempelajari materinya di video ini atau melalui link yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Kemudian kita pelajari struktur atau bagian-bagian dari teks report yang juga mirip dengan teks deskriptif. Apa saja? Pertama, text report memiliki general classification atau pengelompokan secara umum. Pada bagian pertama ini berisi tentang berbagai informasi berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah bagian description. Pada bagian ini menjelaskan tentang fenomena atau situasi yang terjadi, baik itu dari segi bagian-bagiannya, kemudian ciri-cirinya, kebiasaan, dan juga tingkah laku jika yang dijelaskan adalah makhluk hidup. Sementara jika yang dijelaskan adalah benda mati, maka yang dijelaskan adalah kegunaannya. Intinya, pada bagian ini menjelaskan tentang klasifikasi disajikan secara ilmiah. Jadi, hal yang harus diingat adalah teks report bukan teks berita, melainkan teks faktual secara ilmiah. Tadi ya, ilmiah itu berarti adalah bisa dibuktikan dan juga dijelaskan secara keilmuan. Next, kita bahas tentang ciri-ciri dan juga kebahasaan yang dipakai dalam text report. Pertama, text report fokus terhadap general partisipan atau objek yang dijelaskan secara umum. Seperti tadi kita menjelaskan tentang laptop, yang dijelaskan adalah kegunaan dan juga fungsinya. Kedua, menggunakan relational process atau kata-kata terkait pemetaan atau penggambaran. Fungsi dari relational process adalah untuk menyatakan seperti apakah itu dan yang manakah objek yang sedang dijelaskan. Contoh kata-katanya menjadi atau berubah, tetap, terasa atau seperti ya, berubah, mewakili, membentuk, menyatakan, menandakan, membela, dan sebagainya. Ini adalah kata-kata relational process atau teknik penggambaran atau teknik pemetaan. Terakhir, text report juga menggunakan simple present tense atau bentuk waktu sederhana di waktu yang sekarang. Materi tentang simple present tense juga dapat kalian pelajari pada video berikut ini atau melalui link yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi.
Untuk lebih memahami teks report ini, mari kita pelajari contoh teksnya. Contoh teksnya adalah laptop, yang merupakan general partisipan atau objek yang akan dijelaskan secara umum. Kemudian paragraf pertama merupakan bagian dari general classification atau bagian yang menyajikan informasi-informasi secara umum tentang laptop tersebut. Bagian kedua dan terakhir adalah merupakan bagian description, merupakan bagian yang menyajikan informasi secara menyeluruh tentang laptop. Penggunaan kata-kata relational process dapat kita temukan pada kata seperti portable, yang berarti adalah gampang dibawa, kemudian allow, provide, yang berarti menyajikan, consume, mengkonsumsi atau memakan energi, rechargeable, bisa di-charge, dan become atau menjadi dan berubah lah. Itu adalah kata-kata relational process yang digunakan dalam contoh teks report ini. Kemudian penggunaan simple present tense dapat kita temukan dalam kalimat-kalimat seperti a laptop is a kind dan seterusnya. Kemudian most people choose laptops dan seterusnya. Some people like dan seterusnya. Dan terakhir kita bisa menemukan pada kalimat we support the government dan seterusnya. Itu adalah contoh dari report text yang berjudul laptop beserta dengan ciri-ciri kebahasaan, bagian-bagian atau struktur yang digunakan di dalamnya. Itu adalah definisi, bagian-bagian dan juga ciri-ciri kebahasaan dari text report. Kemudian pada saat apakah text report ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, kita menggunakan text report saat kita menyajikan informasi tentang sebuah subjek atau objek. Kemudian juga digunakan untuk mengklasifikasi atau mengelompokkan dan atau menjelaskan sesuatu menggunakan fakta-fakta, bagian-bagian, kebiasaan, dan juga kualitasnya. Pada pembuatan beberapa teks juga menggunakan teknik report ini, seperti pada artikel-artikel yang dijadikan sumber, kemudian tugas penelitian, dan juga pada saat perkuliahan. Materi lain yang terkait dengan teks report selain teks deskriptif dan juga simple present tense, ada yang tidak kalah penting, yaitu tentang bagaimana menyatakan jumlah benda dalam bahasa Inggris yang disebut singular noun dan juga plural noun, atau menyatakan kata benda yang jumlahnya satu dan juga benda yang jumlahnya banyak di dalam bahasa Inggris. Oke, I think it's enough. Let's go back to the camera. Itu dia materi kita hari ini tentang report text. Semoga dapat dipahami. Kalau belum paham, silahkan diulang-ulang terus videonya ya. Pertanyaan, kritik, dan juga saran silahkan cantumkan di kolom komentar. Ingat, mempelajari bahasa Inggris bukan hanya tentang bagaimana menguasai materi atau mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris itu sendiri. Namun, lebih dari itu, bagaimana kita mampu melihat dunia jauh lebih luas lagi. Thank you one more time for watching this video. Agus Gunawan sign up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.